hari ini kami akan melakukan psikoedukasi pada guru. Saksikan. Dah. Yang saya hormati para peserta yang telah berkesempatan hadir pada agenda kali ini, dan yang saya sayangi tentunya rekan saya yang sudah hadir pada agenda kali ini. Sebelumnya, perkenalkan saya semuanya, kami dari mahasiswa Universitas Negeri Padang jurusan Psikologi. Jadi kami di sini tujuannya untuk melakukan program edukasi mengenai kekerasan seksual, khususnya child grooming. Nah, tentunya kenapa kami mengangkat tema ini? Tentunya karena belakangan ini banyak sekali kan terjadi yang namanya kekerasan seksual di Indonesia. Tentunya ini sangat memprihatinkan. Jadi kami di sini ingin mengajak kita semua untuk bisa lebih aware terhadap hal-hal yang sebenarnya harus diperhatikan gitu saja. Baiklah, pada sesi pertama bakal ada namanya pengisian lembar pertanyaan yang akan diadakan oleh teman saya. Jadi di sini terdapat identitas dari nama, umur, jenis kelamin dan juga pekerjaan. Nah, menurut saya nih, ini tuh suatu fakta sih kalau kekerasan seksual itu terjadi karena anak menggunakan pakaian terbuka. Nah, lalu nih, pendidikan seksual itu membuat anak terpapar informasi yang tidak pantas. Jadi banyak orang tua yang tidak memberikan pendidikan seksual karena sadar ke anak. Kita tahu. Nah, lalu nih, sebagian besar pelaku kekerasan seksual merupakan orang yang tidak dikenal oleh anak. Mitos. Bentuk lain yang saya dari bentuk dari kekerasan seksual itu bukan hanya cucu merawat tadi, ada dia pemerkosaan atau perselingkuhan gitu. Lalu ada tindakan sodomi, itu seks oral. Lalu ada seksual gestur atau verbalnya. Selain itu, kekerasan seksual itu juga bisa secara fisik ataupun secara psikologisnya. Lalu ada juga pelacuran anak atau eksploitasi anak. Nah, sekarang itu banyak sekali ustazah itu. Tapi hanya sedikit yang diungkapkan gitu. Lalu ada yang namanya sunat parenting pada anak perempuan. Itu sudah masuk kekerasan seksual ustazah. Kekerasan seksual itu kan ada banyak, contohnya ada pemerkosaan, pemaksaan atau eksploitasi anak segala macam. Nah, salah satu contoh dari kekerasan seksual itu adalah child grooming. Nah, ini sekarang lagi hype-hype-nya gitu, Seza, mengenai child grooming ini. Sebelumnya Seza udah ada yang tahu belum mengenai child grooming? Nah, jadi child grooming itu merupakan strategi manipulatif yang dilakukan pelaku untuk membangun hubungan emosional yang kuat dengan anak yang akhirnya akan mengeksploitasi anak secara seksual. Nah, ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang kenal atau yang dekat sama anak gitu. Nah, bisa jadi dari guru, dari keluarga, dari teman, tapi yang bisa digarisbawahi dari pelaku ini adalah dia orang yang lebih tua daripada si korban. Terus dia memiliki hubungan sama korban, jadi dia bukan orang asing tapi orang yang kita kenal. Nah, terus dia pada awalnya itu tidak menunjukkan tanda-tanda yang mencurigakan gitu. Karena dalam tahapannya ini itu prosesnya itu sangat panjang dan sangat manipulatif, sehingga kita pada orang-orang yang sekitar itu nggak mengetahui bahwa si anak ini sedang dimanipulasi. Oh, tanda-tanda. Di tidurnya ada nggak tanda-tanda? Tidur. Oh, Kalau misalkan Misalnya model tidurnya gimana ada? gaya tidur, khususnya. kalau gaya tidurnya mungkin enggak ya ustazah, tapi dia tuh kan akan kembali kayak dulu dia kayak kembali ke masa kecilnya, dia sering ngompol gitu.
yang sebelumnya udah berhenti ngompolnya tiba-tiba dia ngompol lagi gitu dalam beberapa waktu ya. Terus dia tuh mimpi buruk gitu. Kalau untuk gaya tidur mungkin enggak Ustazah, tapi kalau hal dalam tidur kayak gitu dia sering mimpi buruk gitu. Ini. Nah, di sini saya akan membahas topik pembahasan yaitu mengenai kenali diri sebagai upaya preventif. Nah, sebelumnya kan teman saya pada pertemuan sebelumnya dan juga sedikit direview tadi oleh teman saya mengenai kekerasan seksual secara general dan juga terkhususnya yaitu tema kita yaitu adalah child grooming. Nah, perlu kita sadari bahwasannya anak itu bukan tidak bisa untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi dia tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, terus ke siapa mereka harus berbicara ketika mereka itu mengalami sebuah kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Nah, oleh karena itu, mari kita bekali anak, mengajarkan anak sebuah kepercayaan, rasa percaya diri, keberanian, pengetahuan untuk dia bisa lebih aware, lebih bisa menjaga dirinya sendiri ketika dia mengalami atau berada di situasi yang membuatnya tidak merasa nyaman gitu. Sekarang kita masuk ke materi keempat, yaitu penanganan dan pelaporan. Nah, jadi di sini penanganan dan pelaporan ini ketika kita sudah menemukan tanda-tanda kecurigaan atau mungkin seorang anak itu sudah mengungkapkan kepada kita apa yang dialami. Nah, perlu diperhatikan ketika sudah terlihat tanda-tanda seperti tadi, hal-hal yang perlu kita perhatikan yaitu seberapa sering sih seorang anak itu jujur, merasa aman ketika mereka jujur kepada kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga seberapa sering seorang anak itu dia merasa dipedulikan oleh kita. Di mana terapinya bagi anak yang sudah lama mendapatkan itu dan justru dia lebih merasa takut, nyaman, lebih nyaman dia. Jadi saya pernah dengar kasusnya. Jadi ibu atau apanya ya, tantenya gitu ya, yang melakukan dampaknya dia kayak sama orang dewasa itu kayak apa ya, gesek-gesek gitu. Pokoknya ada kenyamanan gitu. Gimana terapinya? Dan bagi anak yang udah seperti itu kan biasanya kan kalau pedofil itu kan kalau dikaji latar belakangnya pernah mengalami hal seperti itu. Tanda-tandanya di mana selain dia gesek-gesek ke orang dewasa, terus tanda-tandanya yang lain di mana, terus terapinya seperti apa bagi yang nyaman. Kalau tadi kan role play-nya dia takut, nggak nyaman. Nanti kan baru-baru. Bagi yang sudah nyaman dan dia merasa hal seperti itu wajar gitu. Karena dari awal dia udah merasa kayak ada kenyamanan gitu dari orang dewasa. Itu gimana penanganannya, terapinya gimana? Oke, mungkin dari kasus tadi itu udah kasusnya udah lumayan berat ya saja. Karena korbannya sendiri itu berpotensi untuk menjadi pelaku selanjutnya ya. Mungkin kalau untuk kasus yang berat itu perlu dibawa misalkan ke psikolog. Jadi kalau psikolog itu dia bakal ada konseling. Nah, di konseling itu saja dia bakalan ada yang namanya terapi CBT. CBT ini maksudnya kayak memang secara kognitif itu kan secara masuk. Aku sebentar. Jadi memang kasusnya itu kan yang bermasalah itu secara kognitif si anak, gitu kan? Karena dia merasa benar sesuatu hal yang kita anggap itu tak benar sebenarnya, gitu. Jadi memang dari kita serahkan ke psikolog, kemudian psikolog itu melakukan konseling. Dari konseling itulah yang akan diubah lagi secara kognitif ya, gitu. Bisa mungkin kayak konsultasi gitu. Contoh kayak kasus yang baru-baru terjadi antara murid dengan gurunya gitu saja. Itu kan seorang anak itu dia nggak sadar kalau dia itu jadi korban gitu. Padahal dia itu korban di situ dan yang dilakukan gurunya itu bukan sebuah bentuk rasa kasih sayang gitu. Cuma memang latar belakang dia itu adalah dia yatim piatu. Jadi dia nggak tahu kasih sayang yang tulus itu gimana gitu. Mungkin adalah orang jahat yang bilang kalau ini mah kasih sayang loh gitu. Jadi dia terima-terima aja gitu saja. Jadi itu yang
yang perlu kita perhatikan, kalau kasusnya memang sudah berat seperti itu dibawa ke tenaga ahli yang memang mampu untuk menangani. Awalnya di depan sekolah Ustaz dapat temannya, terus lama-lama dia ngajak kayak gitu. Jadi Dina sudah bercerita ke orang tua. Terus kenapa Dina nggak bisa bercerita sama Umi? Takut Ustaz nanti dimarahin. Oke. Lain kali kalau ada orang yang ngajak Dina seperti itu, kalau kondisinya Dina sekarang lagi ada di depan sekolah, Dina tinggal masuk aja ke dalam. Dia nggak sama Ustazah, ada orang yang begini. Ini kan Ustazah jadi tahu tuh siapa yang ketemu sama Dina. Kan tahu kalau misalnya kondisinya Dina lagi di rumah, Dina bisa langsung ngomong ke Umi tadi ada Om Anu yang mau ngajak Dina ke situ. Tuh, sama yang kedua, itu Dina bisa langsung teriak aja. Karena Dina kan sudah merasa tidak nyaman ya dengan Om itu ya. Tapi kan dia teman teman Dina Ustazah. Ya, oke. Sekarang Dina tahu tidak kalau tubuh Dina itu hanya boleh disentuh oleh siapa? Cuma Dina sendiri. Umi boleh? Boleh, tapi enggak semuanya Ustazah. Oke. Abi boleh? Nenek boleh? Kakek boleh? Dokter boleh? Cuma bagian tertentu kalau misalkan sakit itu. Nah, dokter boleh apabila didampingi sama Umi dan Abi. Nenek boleh? Boleh. Asalkan dalam momen tertentu, misalnya kalau Dina kebetulan nenek, terus tidak bisa cebok sendiri, mungkin nenek. Tapi kalau kakek, Dina tidak boleh karena apa? Kakek itu kan laki-laki. Bagaimanapun kakek itu berbeda dengan kita. Kita kan perempuan, kalau kakek laki-laki, jadi itu tidak boleh ya. Seminimal mungkin melakukan kontak fisik dengan orang yang lawan jenis itu tidak boleh, kecuali Umi dan Abi. Itu pun kalau Abi itu untuk momen-momen yang terpaksa saja. Terus, jadi Dina sudah tahu kan dengan siapa saja orang yang bisa menyentuh Dina sudah tahu kan? Berarti saya sudah kasih tahu ya. Berarti Om itu tidak termasuk orang yang boleh dan Dina membolehkan untuk menyentuhnya. Benar? Lain kali kalau Om itu datang lagi atau Om itu misalnya ngajak Dina lagi, Dina harus mulai. Iya. Pertama, lalu bisa apa lagi? Bilang sama Ustazah. Terus apa lagi? Bilang sama Umi dan Abi. Terus apa lagi? Sama Ustazah. Sama teman juga kan? Halo guys. Hari ini kami sudah selesai melakukan psikoedukasi di Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Sampai jumpa. Dah.